Kisah seorang perempuan yang dinikahkan dengan kaisar saat usianya masih sangat muda, yaitu 12 tahun sebagai hadiah. Tapi, lambat laun wanita tersebut berhasil mengambil hati sang kaisar dan di usia 14 tahun dia diangkat menjadi permaisuri agung, mengalahkan para permaisuri senior. Wanita tersebut bernama Abahai. Ia adalah putri Pangeran Mantai dari suku Ulanara. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menyaksikan banyak peperangan. Ia ditinggalkan ayahnya pada usia 7 tahun. Setelah kematian ayahnya, paman Abahai yaitu Bujantai menggantikannya sebagai kepala suku yang baru. Abahai kemudian diadopsi oleh pamannya tersebut. Ia hidup sangat bahagia dan damai. Pada suatu waktu, terjadi peperangan yang tidak pernah usai. Untuk menyelesaikan peperangan tersebut, Bujantai memikirkan cara untuk menyelamatkan sukunya dari peperangan terus-menerus. Ia kemudian memutuskan untuk mengirim keponakannya Abahai sebagai upeti untuk dinikahkan dengan pemimpin suku Jorjen yang kuat, yakni Nurhaji. Untuk menyelamatkan para rakyat, Abahai akhirnya setuju untuk dinikahkan dengan Nurhaji sebagai hadiah perdamaian. Abahai menikah dengan Nurhaji pada tahun 1602 saat ia masih berusia 12 tahun. Setelah menikah, Abahai menjadi permaisuri yang sangat disayangi oleh kaisar. Bahkan, saking disayangnya, setelah kematian permaisuri agung Xiao Jikao pada tahun 1603, Abahai langsung diberikan gelar permaisuri agung, mengalahkan permaisuri senior, dan menjadi wanita paling terpandang. Meskipun perbedaan usia Nurhaji dan Abahai sangat besar, yaitu 31 tahun, karena saat Abahai menikah dengan Nurhaji, dia sudah memiliki 7 istri dan selir yang cantik. Tapi meskipun begitu, Nurhaji paling mencintai Abahai. Walaupun sebenarnya Nurhaji dan Abahai menikah didasarkan pada aliansi antara dua suku sebagai pernikahan politik yang didorong oleh kepentingan suku. Nurhaji harus memperlakukan Abahai dengan baik untuk lebih menstabilkan hubungan persahabatan antar dua suku. Hari demi hari, tahun demi tahun telah berlalu. Pada tahun keempat pernikahannya, Abahai akhirnya melahirkan putra pertamanya. Ini adalah putra ke-12 Nurhaji. Meskipun sudah memiliki banyak anak, Nurhaji tetap sangat antusias menyambut kelahiran anaknya karena lahir dari wanita yang paling dicintainya. Anak tersebut dinamai Asik. Pada saat Asik berusia 7 tahun, Abahai melahirkan putra keduanya yang dinamai dengan nama Dorgon. Dia merupakan putra ke-14 dari Nurhaji yang kelak akan menjadi dewa perang yang sangat terkenal. Abahai dan anak-anaknya hidup bahagia dalam kasih sayang Kaisar Nurhaji. 2 tahun kemudian, Abahai melahirkan anak ketiganya, yang menjadi anak ke-15 dari Nurhaji. Anak tersebut diberi nama Dodo. Ketiga putranya tumbuh menjadi anak yang kuat, pemberani, dan pandai bela diri. Karena menjadi sangat hebat, ketiga putra Abahai kemudian dipercayakan dengan tanggung jawab penting oleh ayah mereka, yaitu Kaisar Nurhaji. Kekaisaran Manchu yang menjadi dinasti feodal terakhir dalam sejarah Tiongkok sebelum awal berdirinya sebuah negara. Nurhaji menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang dan menduduki sebagian besar Liaotao untuk menjadikan landasan kokoh bagi penerusnya untuk mendirikan dinasti Qing. Pada tahun terakhir hidupnya, Nurhaji menderita sakit parah. Ia mempunyai luka beracun di punggungnya. Luka tersebut menjadi semakin menyebar. Ia kemudian pergi ke Qinghe untuk berobat. Tapi sayangnya penyakitnya menjadi bertambah parah. Merasa putus asa, Nurhaji kemudian memutuskan untuk kembali ke istana. Tapi di tengah perjalanan, Nurhaji menghembuskan nafas terakhirnya. Suku Nurhaji telah memiliki kebiasaan untuk menerima pernikahan tiri, yaitu anak laki-laki tertua tidak hanya mewarisi tahta, tapi juga istri dan selir dari ayahnya. Jadi, menurut aturan yang sudah ada, Abahai seharusnya menjadi istri Taisan, anak lelaki tertua Nurhaji. Mengetahui hal ini, Hong Taiji, adik dari Taisang, tidak rela jika Abahai menikah dengan Taisan karena kekuatan mereka akan menjadi terlalu besar untuk dikalahkan dan kesempatannya merebut tahta menggantikan ayahnya akan hilang.
Pada saat itu, dua anak tertua Abahai masih berusia 15 dan 13 tahun dan tidak memiliki rencana ataupun strategi untuk merebut tahta, sehingga Hong Taiji tidak menganggap mereka lawannya. 2 hari setelah kaisar meninggal, Abahai menerima pemberitahuan dari tempat orang kepercayaan Hong Taiji yang meminta agar Permaisuri Agung Abahai ikut dikuburkan bersama Kaisar Nurhaji. Ketika Abahai mendengar kabar tersebut, ia terkejut dan tidak menyangka jika pertarungan memperebutkan tahta akan menjadi begitu kejam. Setelah dipertimbangkan dengan matang, Abahai dapat berpikir jernih bahwa semua ini adalah persekongkolan yang bertujuan supaya ia bunuh diri. Setelah berpikir lama, untuk melindungi ketiga putranya yang masih kecil, Abahai menerima nasibnya untuk dikuburkan bersama suaminya. Sebelum dimakamkan, ia berdandan sangat cantik dan anggun. Kemudian ia bunuh diri dan dimakamkan dengan Nurhaji. Abahai dipaksa mati agar ambisi Hong Taiji untuk merebut kekuatan terpenuhi. Setelah Abahai dimakamkan, Kaisar Hong Taiji memperlakukan adik-adiknya dengan baik, terutama Dorgon yang sangat berguna dan ahli dalam peperangan. Ketiga anak Abahai itu sangat akur dan hidup bahagia. Cerita ini ternyata ada versi lainnya. Menurut catatan Kaisar Taichuwu dari dinasti Qing, Abahai dikenal cukup licik dan sangat cemburuan. Ini membuat Nurhaji waspada. Nurhaji khawatir Abahai akan menyebabkan kekacauan setelah kematiannya. Karena semasa Nurhaji hidup, pernah terungkap skandal Abahai dengan Taisan, anak tertua Nurhaji, di mana Abahai sering memasak untuk Taisan, dan mereka berdua beberapa kali keluar dari istana saat larut malam. Saat Nurhaji mengetahui hal tersebut, Abahai hampir dieksekusi dan kehilangan posisi permaisurinya. Tapi karena Nurhaji sangat mencintainya, Abahai lolos dari hukuman tersebut, dan hanya dalam 1 tahun, masalah itu seolah hilang tidak pernah terjadi. Jadi, menurut catatan Kaisar Taiju, Nurhajilah yang berencana agar Abahai dimakamkan bersama dengannya. Itulah kisah Abahai, permaisuri kesayangan Kaisar yang menjadi permaisuri agung di usia 14 tahun, mengalahkan permaisuri senior lainnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.